Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Fadilah dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan berbicara seputar bermadhab. Dalam beragama Islam, kita sering mendengar ada sebagian muslim yang menyatakan bahwa kita itu mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam, kita itu tidak perlu menganut madhab imam tertentu, cukup saja kita langsung merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi kita sebagai umat Islam itu diharuskan untuk bermadhab, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat. Nah, seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat? Simak terus ya di slide yang kedua nanti. Oke. Nah, seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat mengenai bermadhab, yaitu ada 4 poin. Bagaimana sejarah dari bermadhab. Yang kedua, mengapa kita harus bermadhab. Dan yang ketiga, benarkah seorang muslim harus bermadhab. Dan yang terakhir, yaitu mengapa penting kita sebagai umat Islam mengikuti 4 madhab tersebut. Kan banyak tuh madhab-madhab yang lain, kan aslinya ada banyak madhab itu, tetapi kita itu kenapa kok penting sih mengikuti 4 madhab tersebut ini gitu. Nah, nanti akan kita uraikan bersama-sama dalam slide-slide selanjutnya ya. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana sih sejarah bermadhab itu, bagaimana sih awal mula munculnya bermadhab itu. Nah, di sini saya menyantumkan 3 poin penting, yaitu yang pertama itu mengenai awal mula munculnya bermadhab ini, yaitu awal mulanya itu dari munculnya suatu pemikiran atau pendapat seorang imam dalam memahami sesuatu, baik itu mengenai filsafat maupun hukum maupun teologi maupun politik dan lain sebagainya. Kemudian pemikiran tersebut itu diikuti oleh sejumlah kelompok atau pengikut tertentu. Kemudian dilanjut ke poin ketiga, yaitu dikembangkan. Kemudian kelompok tersebut mengembangkan pendapat tersebut atau pemikiran tersebut yang diikutinya menjadi sesuatu, itu dikembangkan menjadi sesuatu seperti suatu aliran atau suatu sekte atau ajaran. Nah, pada dasarnya madhab-madhab dalam Islam ini timbul karena perbedaan pendapat dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan pendapat ini mengenai ayat-ayat yang zani ad-dalalah, yaitu ayat yang pengertiannya itu masih bisa ditafsirkan. Adalah salah satu alasan munculnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam. Pada hakikatnya mazhab ini tuh sifatnya itu mengikat. Yang macam-macamnya itu ada filsafat, ada tasawuf, ada pembaharuan, ada ibadah, ada politik, bahkan hukum pun ada, dan lain sebagainya. Baik, itu sejarah singkat mengenai awal mulanya madhab itu muncul, yaitu dari 3 poin yang saya cantumkan tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan di slide yang selanjutnya. Jadi terus simak ya. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang nomor 2, yaitu mengapa sih kita itu harus bermadhab, kok gak langsung merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah saja. Nah, alasan yang paling utama yaitu karena pedomannya umat Islam ini yang paling utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja
Hanya saja tidak setiap orang itu mampu memahami isi dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar seperti yang diajarkan dan diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau menganjurkan umat Islam untuk berguru kepada ahlinya atau belajar kepada orang yang lebih ahli. Seperti halnya kita belajar Al-Quran, berarti kita itu harus belajar ke ahli tafsir, kepada orang yang ahli tafsir. Kalau semisal kita belajar hadis, berarti kita harus belajar ke ahli hadis, seperti itu. Nah, setelah kita belajar ke kepada ahlinya, kita sebagai umat Islam itu baru bisa memahami isi dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bermuncullah ulama-ulama yang mengambil keputusan hukum yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang berbagai macam ajaran, seperti misalnya ajaran sholat, haji, puasa, kemudian zakat, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, ajaran-ajaran para ulama yang mereka ambil ilmunya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah itu kemudian dibukukan oleh murid-muridnya, kemudian diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, ajaran-ajaran itulah yang dikenal dengan bermadhab. Jadi murid-muridnya Imam Syafi'i maka disebut mazhabnya Syafi'i. Kemudian jika itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah, maka disebut mazhabnya Imam Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Maka Islam secara garis besar itu masyarakat umat Islam di Indonesia ini kembali kepada 4 ulama besar tersebut. Ya. Nah, mengapa sih kita harus kembali ke 4 ulama tersebut? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya, kalau nggak salah slide keempat ya. Nanti setelah ini kita akan membahas pertanyaan yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Mari simak selanjutnya ya, jangan bosan. Oke, kita memasuki ke dalam pembahasannya nomor 3, yaitu benarkah seorang muslim harus bermadhab? Jawabannya adalah ya, harus. Tujuannya agar selamat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pikiran masing-masing, dengan kepala masing-masing yang kita anut ya. Dimana Rasul melarang kita belajar sesuai dengan pikiran kita sendiri, kepala kita sendiri. Rasulullah berkata, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka silahkan ambil tempat duduk itu di neraka. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka kita itu belajar kepada para ulama. Ulama pun sudah ada di Indonesia, alhamdulillah, yang mayoritasnya mengikuti Imam Syafi'i. Mungkin di negara lain berbeda. Nah, kalau ada orang yang berkata, saya tidak mau kembali kepada madhab, Al-Quran dan As-Sunnah kan sudah ada. Justru seperti itulah yang berbahaya. Karena takbiratul ihram misalnya, bukan cuma satu hadis tentang ruku, bukan cuma satu hadis tentang bagaimana tata cara duduknya Rasulullah ketika duduk di antara 2 sujud, itu pun juga tidak cuma satu hadis seperti itu. Karena hadis itu banyak, terkadang ada satu hadis dengan hadis yang lain itu saling bertentangan. Kalau
ada orang yang kalau ada orang awam yang langsung mencolot mengambil hadis kemudian diamalkan hadis tersebut, kemudian diamalkan hadis tersebut bisa menjadi hadis tersebut itu bisa menjadi hadis mansuh oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW yang lain yang sudah dihapuskan hukumnya oleh hadis-hadis berikutnya, sehingga dia itu mengamalkan sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya dia amalkan. Justru itu menjadi jalan yang salah, atau dia menafsirkan sesuai dengan kepalanya sendiri. Kalau dibuka pintu yang seperti itu, maka setiap orang akan mengambil Al-Quran dan hadis sehingga muncul jumlah ajaran yang sangat banyak yang tidak bisa terkendali. Jadi orang awam itu sangat harus berhati-hati ya dalam mempelajari dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih caranya kita mengendalikan agar tidak terjadi banyaknya ajaran yang tidak terkendali? Simak terus di slide selanjutnya. Baik, di slide kali ini saya akan memberikan solusi dari masalah di slide sebelumnya ya, yaitu bagaimana untuk mengendalikan ajaran agar kita itu tidak simpang siur. Nah, untuk mengendalikan ajaran agar tidak simpang siur, agar tidak salah paham, agar tidak salah tafsir, maka diperlukan metode belajar yang benar. Dan metode inilah yang dinamakan sebagai bermadhab. Sehingga wajibkah kita untuk bermadhab dalam menjaga pemahaman yang benar agar tidak salah paham dalam pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah? Maka orang Islam atau umat Islam itu wajib bermadhab. Seperti contohnya nih, orang pakai motor, apakah harus pakai helm? Apakah ada kewajiban pakai helm? Ada nggak ada. Kewajiban helm dalam agama juga tidak ada kan. Tetapi kepala kita itu mahal, kepala kita itu sangat mahal. Orang yang mencederakan kepala kan tidak boleh. Orang yang membuat kepalanya itu terluka kan juga tidak boleh. Demi melindungi kepalanya ini, maka orang diberi helm. Jadi pakai helm itu penting nggak tuh? Penting. Jadi haruskah kita pakai helm? Ya, harus. Seperti halnya dalam peperangan. Misalnya nih, dalam peperangan, kalau kita punya duit, ya beli aja untuk buat beli helm baja, bisa buat beli baju baja. Kenapa? Karena untuk melindungi nyawa kita, kepala kita, jantung kita. Itu adalah bagian-bagian hal yang harus kita lakukan untuk kita jaga ya. Seperti itu. Solusi dari masalah slide sebelumnya. Kemudian masih ada slide selanjutnya. Jangan bosan ya. Terus simak terus. Oke, di slide kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu mengenai mengapa penting kita menganut 4 madhab tersebut. Kenapa kok tidak yang lain? Kan sebenarnya madhab-madhab itu kan ada banyak. Kenapa kok penting 4 madhab tersebut? Nah, alasannya itu sangat simpel, yaitu karena 4 madhab ini itu terkenal dengan keluasan ilmunya. Ilmu beliau itu sangat luas, mengalai samudra Hindia. Sangat luas pokoknya ya. Itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita tanyakan, apa yang masih menjadi pertanyaan bagi kita, bahasa gaulnya, apa yang masih kita kepoin tentang ajaran Islam, yang masih kita tidak tahu, itu semuanya yang kita tanyakan itu sudah ada dalam uraian-uraian
yang beliau sampaikan dan beliau ajarkan. Jadi itulah alasan-alasan simpel mengapa kita itu penting menganut 4 mazhab tersebut. Kenapa kok tidak yang lain? Kan mazhab-mazhab itu kan ada banyak. Jadi sekiranya itu alasan yang paling kuat, yaitu keluasan ilmunya beliau itu sangat luas. Oke, jadi tinggal 1 slide lagi ya, jangan bosan, tinggal 1 slide lagi kalian sudah sedikit memahami seputar bermadhab. Oke, semangat, tinggal 1 slide. Oke, ini slide yang paling terakhir ya. Terima kasih. Insya Allah kalian semua bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kita itu harus bermadhabkah atau tidak bermadhabkah gitu. Jadi kesimpulannya 4 madhab tersebut itu mengambil sumber hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila kita mengambil madhab atau menganut suatu madhab, berarti kita juga sedang berarti kita juga mempelajari ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila jika ada orang yang mempersoalkan orang yang bermadhab, justru orang-orang itulah yang mempersoalkan orang-orang yang sedang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu penjelasan dari seputar bermadhab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.